Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Semuanya. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin alladzi khalaqal maut wal hayah wa huwa alladzi khalaqas sab'a samawati tibaqa wa huwal azizul ghafur. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du. Pemirsa IPTV yang berbahagia, puji syukur kita hanturkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat, rahmat, hidayah, taufik, karunia yang berikan pada kita. Sehingga dengan nikmat sehat Islam, kesempatan, kita masih bisa melaksanakan ibadah puasa pada hari ini. Kedua kalinya, salawat berbingkiskan salam, tak lupa dan tak bosannya kita hadiahkan pada suri tauladan kita, junjungan kita, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan semua kaum muslimin di dunia ini dan pemirsa IPTV dimanapun anda berada, insyaAllah kita akan mendapat syafaat di yaumil akhir nanti. Amin amin Allahumma amin. Kembali lagi dengan saya, jamaah IPTV sekalian, Ahmad Fikal Bagaskara. Pada kesempatan kali ini, izinkan ananda menyampaikan tausiah yang berjudul puasa yang sia-sia. Apa yang dimaksud dengan puasa yang sia-sia? Puasa yang sia-sia yaitu kita berpuasa, kita menahan diri dari terbitnya fajar sampainya terbenamnya matahari, menahan dari makan, haus, hawa nafsu dan lain sebagainya, hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tapi kok ada puasa sia-sia? Yaitu ketika kita berpuasa, Bu, Pak, kita masih ngupat orang. Kita berpuasa, Bu, kita masih menggibah orang. Bapak berpuasa masih berkata dusta. Adik-adik, ayu-ayu, kakak-kakak berpuasa tapi masih mempunyai rasa sifat dendam di dalam hatinya. Mereka itulah yang melakukan puasa tapi sia-sia. Karena mengapa? Karena pahala puasa mereka sudah terkikis. Pahala puasa mereka sudah ditipek oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Kam min shaim laisa lahu min siyamihi illa ju' wal atas." Kata Rasulullah, betapa banyak orang yang berpuasa tetapi hanya menahan rasa haus dan lapar saja. Na'udzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan jamaah IPTV dan semua umat muslim di dunia ini tidak termasuk orang seperti itu. Hadirin pemirsa IPTV di manapun anda berada. Lalu secara umum semua macam kemaksiatan, dosa itu bisa metipek pahala puasa kita. Bahkan bisa membatalkan puasa kita. Yang pertama yaitu dosa mata. Bapak, Ibu, pemirsa IPTV sekalian, ketika kita berpuasa, hendaklah mata kita ini yang Allah ciptakan ini juga ikut berpuasa. Maksudnya apa? Menahan dari memandang atau melihat sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Misalnya yang pemuda, pemudi dilarang oleh Allah untuk melihat. Pemuda seperti saya, jemaah sekalian, kita tidak boleh melihat pemudi dengan hawa nafsu. Atau jalan-jalan keluar, lihat kawan kita dulu
yang pakai baju erat, celana ketat, jilbab berikat, gigi berkawat, muka mulus mengkilat tetapi karena bedak. Na'udzubillah. Begitupun ketika kalau kita jalan-jalan ke pasar, misalnya bapak ibu sekalian, jalan-jalan ke pasar, lihat paha ayam putih mulus, Masya Allah, menetes air ludah. Kita palingkan, astagfirullah, astagfirullahaladzim. Hal seperti itulah yang harus kita lakukan. Itu supaya apa? Supaya pahala puasa kita di bulan Ramadan ini tidak ditipek oleh Allah, tidak dihapus oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibu, yakni dosa mulut. Dosa mulut ini sangat berbahaya. Allah menciptakan kita mata 2, tangan 2, kaki 2, hidung 1, lubangnya 2. Tapi Allah menciptakan mulut, lidah hanya 1. Tetapi lidah ini sangat berbahaya, Bu, kalau kita tidak bisa menggemboknya, kalau kita tidak bisa menjaga dengan baik-baik. Banyak terjadinya pembunuhan gara-gara lidah. Terjadinya tawuran, kerusuhan gara-gara lidah. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendatangkan kemungkaran gara-gara lidah. Lupakah kita Fir'aun, hadirin sekalian, yang mengaku dirinya sebagai Tuhan, lalu Allah memberi azab kepada mereka. Itu semua apa? Adalah perkara mulut, perkara lisan atau lidah. Maka dari itu pantaslah patah kita mengatakan, mulutmu harimaumu. Maksudnya apa? Kalau kamu, kalau kita semua tidak bisa menjaga mulut kita, maka mulut kita akan menerkam diri kita sendiri. Na'udzubillahi min dzalik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut." Barang siapa, kata Rasulullah, yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia berkata baik atau diam. Pemirsa jemaah IQTV dimanapun Anda berada. Ketika berpuasa, janganlah kita berbohong, berkata dusta, dan lain sebagainya. Ketika berpuasa, janganlah mungkul di warung, ngomong orang, ngupat. Kadang-kadang suaminya sendiri yang diomong, tidak boleh. Maupun suami ngomong istrinya, istri saya ini pelit kali, ngasih duit rokok aja nggak mau. Tidak boleh, hadirin sekalian. Maka dari itu, ketika bulan puasa Ramadan ini, mata kita, mulut kita juga ikut berpuasa. Yang ketiga, yakni puasa kaki dan tangan. Ketika kita puasa, tangan kita ini harus ikut berpuasa. Bukan artinya kita malas bekerja, tetapi berpuasa dari melakukan hal-hal yang tidak bermanfaat, melakukan hal-hal yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menghardik anak yatim, menghardik hewan lain sebagainya, atau memukul anak sendiri, atau anak memukul ibu bapaknya, na'udzubillah, atau anak tidak mau dikasih duit, lempar piring, dar, na'udzubillahi min dzalik. Begitupun dosa kaki kita. Kita hati-hati dengan kaki ini, Bu. Kadang salah melangkah, salah masuk kamar, salah masuk ruangan. Ini berbahaya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surah Yasin yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Hari ini al-yawma nakhtimu ala afwahihim. Hari ini kata Allah kami kunci mulut mereka. Bu, nanti di hari kiamat mulut kita ini enggak bisa berbicara. Nggak bisa berbicara dusta. Kita tidak bisa mengelak. Karena mengapa? Karena tangan kita nanti akan berbicara sendiri. Kaki kita pun akan bersaksi atas apa yang telah kita kerjakan selama di dunia ini. Kaum muslimin, pemirsa IQTV, dimanapun Anda yang berada. Yang terakhir yaitu dosa hati. Berbicara masalah hati ini
hanya kita dan Allah yang tahu, hadirin sekalian. Karena perkara hati ini adalah perkara yang sangat berbahaya. Penyakit-penyakit hati banyak. Contoh iri, dengki, dendam, dan lain sebagainya. Itu semua adalah penyakit hati yang bisa menutup pintu hati kita. Kalau pintu hati kita sudah tertutup, maka lari kita nanti ke neraka. Jangan sampai kita seperti itu. Berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala lah yang membolak-balik hati. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala ta'atik. Ya Allah yang membolak-balikkan hati, teguhkanlah hati hamba ini, teguhkanlah hati kami ini kepada ketaatan kepadamu. Hadirin pemirsa IKTV dimanapun Anda berada, itulah beberapa macam maksiat, dosa yang harus kita hindari ketika bulan Ramadan. Supaya apa? Supaya puasa kita benar-benar puasa. Supaya kita benar-benar mendapat nikmatnya puasa, manisnya puasa. Dan insya Allah dibalas pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala berkali-kali lipat. Amin. Allahumma amin. Mungkin hanya ini yang dapat Anda sampaikan. Sebelum Anda menutup video ini, Anda menyampaikan salam pada adik-adik sekalian dari As-Siqah, As-Saqafah, As-Sasiyah, dan Al-Himmah, banin maupun banat. Lewat video ini, Ustaz, jikalau dalam membimbing kalian pernah berbuat salah, Ustaz mohon maaf. Yakinlah itu semua adalah terbaik untuk kalian. Pemirsa IKTV rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang dapat Anda sampaikan. Apabila ada salah kata, Anda mohon maaf. Apabila ada kelebihannya, itu datangannya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wabillahi taufiq walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.